Perkenalkan, nama saya Ikatama Novita Bakti. Saya dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem gerak pada manusia loh. Penasaran kan dengan materinya? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap terus semangat belajar ya. Sebelum memulai materi kita kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ sistem gerak manusia dengan bioprosesnya secara cermat dan teliti. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan karya pemanfaatan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi literatur. Sistem gerak pada manusia terdiri dari dua komponen, yaitu tulang dan otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, kenapa sih tulang disebut sebagai alat gerak pasif sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif? Ternyata tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan gerakan sendiri sehingga diperlukan otot. Nah, otot sendiri disebut sebagai alat gerak aktif karena otot jika mengalami kontraksi, maka otot mampu menggerakkan tulang sehingga kita sebagai manusia dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berlari, berjalan, dan melompat. Walaupun tulang disebut sebagai alat gerak pasif, tetapi tulang memiliki banyak fungsi loh. Penasaran kan dengan fungsi-fungsi dari tulang? Nah, fungsi dari tulang yang pertama, sebagai penyusun rangka tubuh. Yang kedua, sebagai penunjang dan pemberi bentuk pada tubuh. Yang ketiga, sebagai pelindung alat vital tubuh seperti jantung, paru-paru, dan hati. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kelima, sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Dan yang keenam yaitu sebagai tempat penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor. Di mana mineral-mineral ini sangat dibutuhkan oleh tulang anak-anak, yaitu supaya tulang kita tidak mudah keropos dan tidak mudah patah. Anak-anak, ada beberapa jenis pada tulang loh. Berdasarkan penyusun jaringannya, tulang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan atau kartilago ini memiliki sifat yang sangat lentur dan dapat ditemukan di cuping telinga dan cuping hidung. Yang kedua, yaitu tulang keras. Tulang keras ini merupakan tulang tambahan dari tulang rawan atau kartilago yang kemudian diisi oleh osteoblas atau sel pembentuk tulang. Nah, anak-anak, tulang keras ini berfungsi sebagai penyokong atau pembentuk sistem pada rangka manusia loh. Sedangkan berdasarkan ukuran dan bentuknya, tulang ini dibedakan lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tulang pendek. Tulang pendek ini memiliki bentuk seperti kubus atau bulat dengan ukurannya yang pendek. Nah, tulang pendek ini dapat kita temukan di pergelangan tangan, pangkal kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua yaitu tulang pipa. Tulang pipa ini memiliki bentuk seperti tabung atau bulat panjang anak-anak. Tulang pipa disebut juga sebagai tulang panjang. Tulang pipa terpanjang dapat kita temukan di tulang paha loh anak-anak. Karena tulang paha memiliki panjang sekitar 1/4 dari tubuh kita. Tulang pipa dapat kita temukan di tulang paha, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang kering, tulang betis, dan ruas-ruas jari tangan. Yang ketiga yaitu tulang pipi. Tulang pipi ini sesuai dengan namanya memiliki bentuk yang pipi atau gepeng. Tulang pipi ini berfungsi sebagai penyusun rongga dan melindungi organ-organ dalam tubuh kita, yaitu seperti jantung, paru-paru, dan hati. Tulang pipi ini
dari fungsinya dapat kita temukan di tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Dan yang keempat yaitu tulang irregular. Sesuai namanya, tulang irregular ini juga disebut sebagai tulang tidak beraturan karena bentuknya memang tidak beraturan. Nah, tulang irregular ini dapat kita temukan di tulang wajah kita, seperti pada tulang pipi dan tulang rahang, serta juga dapat kita temukan di gelang panggul. Nah, tulang-tulang ini akan saling berhubungan dan akan memberi bentuk pada tubuh kita loh, disebut dengan rangka. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang loh anak-anak. Nah, rangka sendiri dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial ini terdiri dari tulang-tulang yang menyusun poros tubuh dan memberi perlindungan pada organ tubuh kita, yaitu seperti di kepala, leher, dan badan. Rangka aksial ini terdiri dari 4 macam loh, yaitu yang pertama, tulang tengkorak. Yang kedua, tulang dada. Yang ketiga, tulang rusuk. Dan yang keempat, ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua yaitu rangka apendikular. Rangka apendikular ini merupakan rangka yang terdiri dari tulang-tulang tambahan dari rangka aksial. Tulang-tulang pada rangka apendikular ini disebut sebagai tulang penyusun alat gerak. Karena rangka apendikular ini terdiri dari alat gerak atas atau tangan dan alat gerak bawah atau kaki. Penyusun rangka manusia terdiri dari tulang apa saja ya? Penasaran kan? Yuk mari kita simak materi selanjutnya. Tulang penyusun rangka manusia yang pertama yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri dari tulang frontal, tulang parietal, tulang osipital, tulang temporal, tulang rahang atas atau maksila, tulang rahang bawah atau mandibula, tulang nasal atau hidung, tulang air mata, dan tulang pipi. Tulang penyusun rangka manusia yang kedua yaitu tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 tulang dada, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang sakrum, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang penyusun rangka manusia yang ketiga yaitu tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada terdiri dari 1 kepala tulang dada, 1 badan tulang dada, dan 1 tajuk pedang. Sedangkan tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang penyusun rangka manusia yang keempat yaitu tulang telinga. Tulang telinga terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Tulang penyusun rangka manusia yang kelima yaitu gelang panggul. Gelang panggul terdiri dari tulang usus atau ilium, tulang duduk atau ischium, dan tulang kemaluan atau pubis. Tulang penyusun rangka manusia yang keenam yaitu alat anggota gerak atas atau tangan. Alat anggota gerak atas atau tangan terdiri dari tulang selangka atau clavicula, tulang belikat atau scapula, tulang lengan atas atau humerus, tulang hasta atau ulna, tulang pengumpil atau radius, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan jari-jari tangan atau falanges. Nah, tulang penyusun rangka manusia yang terakhir yaitu alat anggota gerak bawah atau kaki. Alat anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut atau patella, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang pergelangan kaki atau tarsal, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan tulang jari-jari kaki atau falanges. Materi yang terakhir kita bahas yaitu gangguan dan kelainan sistem gerak pada manusia. Nah, gangguan dan kelainan sistem gerak pada manusia ini dapat disebabkan karena beberapa faktor loh. Yang pertama, adanya aktivitas yang berlebihan. Yang kedua, adanya infeksi kuman. Yang ketiga, adanya kekurangan nutrisi. Dan yang keempat yaitu dapat diakibatkan karena kecelakaan.
Gangguan dan kelainan pada sistem gerak yang pertama yaitu fraktura. Fraktura merupakan kondisi di mana tulang mengalami patah sehingga susunan tulang mengalami perubahan. Fraktura dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama fraktura terbuka, yang kedua fraktura tertutup, yang ketiga fisura atau retak, dan yang keempat remuk. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia yang kedua yaitu gangguan pada tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang ini merupakan gangguan atau kelainan yang dapat diakibatkan karena adanya sikap tubuh yang salah. Nah, terdapat 3 macam gangguan pada tulang belakang loh. Yang pertama, skoliosis. Skoliosis merupakan kondisi tulang belakang yang melengkung ke arah samping. Yang kedua yaitu kifosis. Kifosis merupakan gangguan atau kelainan pada tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke arah luar sehingga penderita kifosis ini cenderung terlihat seperti membungkuk. Yang ketiga yaitu lordosis. Lordosis merupakan gangguan atau kelainan pada tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke arah dalam sehingga penderita lordosis ini cenderung lebih tegak jika dibandingkan dengan orang yang memiliki tulang belakang normal. Gangguan dan kelainan sistem gerak pada manusia yang ketiga yaitu osteoporosis. Osteoporosis merupakan kondisi di mana tulang menjadi lebih rapuh dan keropos sehingga menyebabkan tulang menjadi mudah patah. Nah, umumnya osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Dan penderita osteoporosis ini lebih rentan diderita oleh wanita. Nah, dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem gerak manusia disusun oleh 2 komponen, yaitu tulang dan otot. Tulang sendiri berdasarkan bentuk dan ukurannya dibedakan menjadi 4, yaitu tulang pipi, tulang pendek, tulang pipa, dan tulang irregular. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.